Ada kabar sukacita? Luar biasa. Nah, pada petang hari ini patutlah kita bersyukur karena kemurahan Tuhan kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Ya, benar sekali. Sebelum kita memulai ibadah Natal pada petang hari ini, mari kita saksikan penampilan dari anak Wisnu dengan tari remo. Tepuk tangan yang meriah untuk anak Wisnu.
bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu, penyertaan yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Seharian telah kami beraktivitas, melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Ketika kami berkumpul bersama di tempat ini untuk menghayati peristiwa kelahiran Sang Putra Natal, kelahiran Sang Mesias, biarlah jalannya ibadah sekaligus perayaan yang kami hayati pada saat ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Begitu pula Tuhan, kami mengucap syukur atas jerih payah rekan-rekan kami, mereka yang mensupport kegiatan ini. Biarlah kegiatan ini bisa berjalan seturut dengan kehendak Kristus. Begitu pula untuk cuaca pada saat ini. Berikan Engkau cuaca yang lega, cuaca yang cerah agar kami dapat mengikuti ibadah dan perayaan dengan penuh sukacita dan dengan penuh kebahagiaan. Begitu pula kami berdoa untuk saudara kami yang belum bisa hadir berkumpul bersama-sama dengan kami, baik karena kesibukan ataupun perjalanan menuju ke tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati. Inilah Tuhan yang menjadi doa, seruan dan harapan kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kita memasuki nada syukur. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara bangsa-bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpujilah sangat. Sungguh Dialah Allah yang perkasa, kasih setianya kekal selama-lamanya. Mari kita Kasih oleh Tuhan. Bisa penuh. Sekali lagi selamat sore atau malam, Bi. Selamat malam saja. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada sore di tengah-tengah sukacita Natal pada sore hari ini, kita juga akan membaca, merenungkan sebagian firman Tuhan yang sekaligus menjadi hikmah Natal kita pada saat ini. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan kehadirat-Mu di tengah-tengah sukacita yang boleh kami rasakan pada saat ini. Kami juga akan mendasari sebagian dari firman-Mu, agar benar-benar Natal kami pada saat ini boleh menjadi Natal yang begitu berharga bagi setiap perjalanan iman kami di dalam mengiring Tuhan. Karena itu ya Tuhan, pada sore hari ini malam hari ini kami juga akan merenungkan sebagian firman-Mu ini. Urapilah kami Tuhan dengan Roh yang kudus, sehingga apa yang kami sampaikan pada saat ini, begitu juga yang diterima oleh saudara-saudara kami ini benar-benar boleh tertanam dalam hatinya dan boleh melengkapi sukacita pada malam hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang bersukacita pada saat ini bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk tema kita bersama-sama pada saat ini damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dan pada malam hari ini, firman Tuhan yang mendasari untuk kita merenungkan hikmah Natal pada malam hari ini terambil dalam Ibrani 6 ayat 11 dan 12 yang demikian Bapak Ibu.
Dan kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai kepada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lambat tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita ini hidup di dunia ini kemudian kita membanding-bandingkan begitu Bapak Ibu, membanding-bandingkan dengan apa yang kita angan-angankan, apa yang kita harapkan begitu Bapak Ibu. Dan misalnya angan-angan kita ini begitu rupa kehidupan kita ini senantiasa indah, yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita rasakan setiap hari, itu adalah angan-angan yang ideal. Karena itu siapa yang tidak ingin hidupnya itu sesuai dengan apa yang diangan-angankan yang ideal begitu. Contohnya saja Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa yang menginginkan besok itu pingin sakit? Siapa Bapak Ibu? Sepakat ya, kita juga menginginkan bagaimana idealnya kehidupan ini begitu rupa sehingga kehidupan ini boleh dikatakan indah memang, sukacita memang begitu Bapak Ibu. Tetapi yang menarik Bapak Ibu, ketika kita dibawa pada kenyataan kehidupan kita ini, terkadang kemudian banyak sekali apa yang menjadi pikiran kita, apa yang terkadang juga menguras hati kita. Ada sebuah cerita ilustrasi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar cerita ilustrasi ini. Ada seseorang laki-laki begitu Bapak Ibu, masih muda, rambutnya gondrong, dan kemudian datanglah ke tukang cukur begitu. Ketika sambil dicukur begitu, omong-omongan ngaten Bapak Ibu dengan tukang cukur ini. Ketika omong-omongan ini kemudian sampailah omong-omongan ini pada poin yang mengatakan bahwa si pemuda yang dicukur tadi mengatakan, "Pak, sampai hari ini saya itu tidak percaya adanya Tuhan." Begitu Bapak Ibu. Loh, kok sampean tidak percaya dengan adanya Tuhan? Iya Pak tukang cukur, karena kalau ada Tuhan, mengapa masih ada orang yang bersedih? Mengapa masih ada orang yang jahat dalam kehidupan ini? Mengapa masih ada orang yang timpang di dalam menjalani kehidupan ini? Kenapa kok tidak semuanya enak hidupnya? Kenapa kok masih ada peperangan? Kenapa masih ada orang sakit? Begitu Bapak Ibu. Karena itu sampai hari ini saya tidak percaya adanya Tuhan. Begitu Bapak Ibu yang disampaikan pemuda ini. Akhirnya tukang cukur ini diam saja, diteruskan dengan mencukur rambut pemuda ini. Setelah selesai Bapak Ibu, kemudian pemuda ini membayar pada tukang cukur ini. Setelah membayar, kemudian keluar dari ruangan dia dicukur. Setelah keluar dari ruangan ini, ditutni sama tukang cukur dan kemudian menyampaikan, "Mas, aku sampai hari ini juga tidak percaya adanya tukang cukur." Loh, ya kaget loh pemuda ini, kok tidak percaya adanya tukang cukur begitu? Iya, karena kalau ada tukang cukur, mengapa masih ada pemuda atau laki-laki yang rambutnya gondrong? Akhirnya pemuda ini menjawab, "Ya nggak mau datang ke sini Pak, nggak mau menemui panjenengan untuk dicukur, ya tetap rambutnya gondrong." Sama Mas, sama dengan apa yang panjenengan sampaikan ketika panjenengan tidak percaya adanya Tuhan. Karena orang tidak mau datang kepada Tuhan, maka dia tidak akan mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara,
Ketika kita menghayati kehidupan ini sama dengan Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan ini, seseorang tidak akan pernah mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupannya ketika tidak mau datang kepada Tuhan. Maka tidak ada kemudian mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Saudara-saudara, Natal adalah peristiwa tentang Sang Putra Allah yang turun ke dalam dunia ini, mengambil rupa sama dengan manusia, dan juga mati di atas kayu salib juga bagi setiap manusia. Ketika kita merenungkan Natal ini, Bapak Ibu, tidak hanya sebatas pada bagaimana Tuhan Yesus lahir, tetapi juga kemudian menghayati sampai Dia rela menyerahkan tubuhnya mati di atas kayu salib. Kemudian kita mencoba untuk bertanya, seberapa penting toh manusia itu? Kok sampai Tuhan Allah sendiri datang ke dalam dunia mengambil rupa sama dengan manusia yang lemah, yang ringkih, begitu Bapak Ibu. Dan lebih-lebih Bapak Ibu, berani mengambil keputusan untuk mati di atas kayu salib juga untuk manusia. Seberapa penting manusia itu sebenarnya bagi Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab firman Tuhan ini menggambarkan kehidupan manusia di dunia ini, Bapak Ibu, dipenuhi memang dengan segala penderitaan. Itu sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kemudian manusia terus di dalam keadaannya yang harus menghadapi setiap tantangan kehidupan yang tidak mudah ini. Ada penderitaan Bapak Ibu, ada berbagai macam bencana. Puji Tuhan, kita beberapa hari ini tidak hujan begitu ya Bapak Ibu. Senaoso hujan juga di Kertorejo ini rupanya bebas dari banjir, kan begitu. Kalau di Jombang, daerah pulau itu Bapak Ibu, hujan 2 jam saja beberapa rumah warga itu sudah masuk airnya ke dalam rumah, begitu Bapak Ibu. Walaupun tidak dipinarani, ya pinarak sendiri air itu ke dalam rumah. Ketika sudah hujan deras 2 jam, apalagi beberapa minggu yang lalu sampai hujan itu hampir setengah hari. Wah, lebih-lebih Bapak Ibu, itu beberapa rumah warga jemaat Jombang itu juga rumahnya kebanjiran. Ini bagian dari penderitaan kehidupan manusia, peperangan Bapak Ibu. Di beberapa bagian saudara-saudara kita di negara yang lain juga mengalami peperangan. Dan bagaimana kehidupan dengan situasi peperangan ini Bapak Ibu? Anak-anak tidak bisa bersekolah dengan baik, ibu-ibu yang harus belanja juga tidak bisa belanja dengan baik, melijo sing biasanya keliling begitu juga tidak bisa keliling ketika ada peperangan, kan begitu. Begitu juga dengan sakit penyakit. Ini Bapak Ibu, bagian dari kehidupan dan dinamika hidup kita yang terus harus kita hadapi sebagai manusia yang diciptakan Tuhan hidup di atas dunia ini. Sejak peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa, rusaklah memang kemudian Bapak Ibu, relasi manusia dengan Allah itu sudah tidak lagi harmonis. Begitu juga relasi manusia dengan manusia yang lain Bapak Ibu juga kemudian menjadi tidak harmonis. Relasi manusia dengan alam sekitarnya juga tidak menjadi baik. Saudara-saudara, karakter manusia jadi dipenuhi dengan berbagai kerusakan di dalam kehidupannya, penuh dengan penderitaan, penuh dengan ancaman, dan penuh dengan segala sesuatu. Dan kemudian manusia menjadi bertanya, sakjane damai sejahtera iku neng ndi? Sakjane tentrem rahayu sebenarnya itu di mana? Ini menjadi kemudian, walaupun aku sering mendengarkannya, sering sekali kita mendengarkannya baik di dalam ibadah kelompok maupun ibadah minggu, atau melalui ketika kita membuka ibadah-ibadah lewat media sosial begitu, lewat internet dan seterusnya. Sering kali
kita mendengarkan apa yang dinamakan dengan damai sejahtera itu. Tidak asing di telinga kita, tidak asing ketika kita mendengarkannya. Tetapi Bapak Ibu, apakah kemudian benar-benar damai sejahtera ada di dalam kehidupan kita? Menapa estu ingkang kasebat tentrem rahayu menika wonten ing salebeting manah kita lan wonten ing gesang kita menika Bapak Ibu. Ini yang kemudian menjadi pergumulan kita. Momen Natal Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kita ini masuk di dalam anugerah Allah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Allah sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian Tuhan menjanjikan damai sejahtera itu. Aku akan datang sendiri ke dalam dunia mengambil rupa sebagai manusia dan hidup di tengah-tengah dunia dan untuk menyelamatkan dunia. Kalau dulu Allah senantiasa berbicara melalui nabi-nabinya, tetapi kemudian Allah datang sendiri dan kemudian Allah menyelamatkan setiap manusia yang percaya kepadanya. Saat Natal kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara, biasanya kita berbagi hadiah dengan saudara-saudara kita, baik hadiah itu berupa menapa menika ater-ater, kan itu bagian dari sukacita kita ketika kita harus berbagi dengan sama. Juga hadiah kita ketika kita merayakan bersama-sama seperti malam hari ini. Oh, ini rupanya ada. Kita akan berbagi hadiah begitu. Ternyata Bapak Ibu dan saudara-saudara, Natal yang sesungguhnya adalah hadiah dari sorga bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Natal itu adalah hadiah yang terindah dengan hadirnya Sang Bayi Kristus ini di kota Daud, kota Bethlehem ini, yang diberikan dalam kehidupan manusia yang percaya kepadanya. Dan kemudian damai sejahteranya itu kita rasakan di dalam kehidupan kita setiap hari dan setiap saat. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, marilah kita hayati bahwa Sang damai sejahtera itu ada di antara manusia yang percaya kepadanya, ada di antara kita yang percaya kepadanya. Mari kita jadikan momen Natal pada saat ini benar-benar momen Natal yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Selamat Natal tahun 2024 Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Tuhan memberkati panjenengan semuanya. Amin. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Tuhan, inilah hati kami, inilah kehidupan kami Tuhan. Kami sadar bahwa Engkau menghadirkan kami di atas dunia ini, berada di dalam segala sesuatu yang tidak baik-baik saja, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesesakan, penuh dengan tantangan. Tetapi Natal-Mu pada malam hari ini boleh kami hayati. Engkau datang ke dalam dunia, Engkau menghadirkan damai sejahtera bagi setiap yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Tuhan atas kehadiran-Mu dalam hati kehidupan kami dan keluarga kami, juga persekutuan kami. Biarlah damai sejahtera itu betul-betul nyata di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas sabda firman-Nya yang mengingatkan kita bersama bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari sejatinya kita adalah bagian dari umat Allah yang memancarkan damai sukacita Natal. Dan kado Natal itu sudah kita rasakan di dalam kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, dan melalui setiap tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari yang indah ini kami bersama-sama telah membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu,
Mampukan kami untuk mengerti dan memahami. Terlebih-lebih mampukan kami untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kehadiran kami di tengah-tengah dunia ini, kehadiran kami di tengah-tengah masyarakat, kehadiran kami di tengah-tengah ruang lingkup persekutuan kami, kehadiran yang membawa damai dan sukacita, seperti kado Natal yang sudah kami terima melalui kelahiran Kristus dan peristiwa keselamatan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Jo yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau berkati di dalam kehidupannya, Engkau berkati di dalam kehidupan berpelayanannya. Terkhusus saat ini sedang bertugas diutus oleh Majelis Agung menjadi pendeta jemaat di GKJW Jemaat Jombang. Kiranya Tuhan berkati sehingga apapun yang beliau lakukan di dalam kehidupan berpelayanan hanyalah tertuju kepadamu, dan biarlah di dalam kehidupan berpelayanannya mampu bersinergi dengan baik, bersinergi sesuai dengan Kristus, sesuai dengan kehendak Kristus di dalam kehidupan berpelayanan mereka. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan atas cinta kasih Tuhan terhadap kami sekalian yang ambil bagian di dalam prosesi ibadah Natal saat ini. Baik kami yang menjadi organis pandu puji, bagi kami rekan-rekan yang mengergenkan untuk proses ibadah Natal saat ini. Kiranya Tuhan berkati di dalam kehidupan berpelayanan kami, sehingga orientasi tujuan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Begitu pula untuk keluarga-keluarga kami yang mendukung kegiatan berpelayanan kami, kiranya Kau berkati di dalam kehidupan kesehariannya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk warga jemaat kami yang pada saat ini hadir. Kiranya Tuhan berkati di dalam kesehariannya. Kau berkati di dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Kau berkati atas setiap pekerjaan yang dipercayakan Tuhan di dalam kehidupannya, setiap usaha yang dilakukannya. Biarlah melalui pekerjaan dan usaha yang dilakukannya, hanyalah nama-Mu dapat dimuliakan. Dan biarlah melalui itu semua, segala kebutuhan keluarga, warga jemaat-Mu, terkhususnya kelompok Simon Petrus, dapat tercukupi tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan wujud dari kecukupan berkat Tuhan yang sudah kami rasakan, kami mampu berbagi kepada sesama kami yang membutuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk persembahan yang telah kami kumpulkan, kiranya Kau kuduskan, Kau sucikan persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu melalui gereja kami yang tercinta, GKJW Pasamuan Kertorejo. Biarlah untuk mereka yang diberikan kepercayaan menata dan mengelola persembahan dapat melakukannya dengan penuh kebijaksanaan. Begitu pula kami selaku pengguna anggaran, kami mampu melakukannya dengan penuh kebijaksanaan. Dan begitu pula untuk persembahan ini adalah bagian sarana kami untuk mencukupkan segala kebutuhan kegiatan gereja kami. Biarlah segala angan-angan gereja kami, program gereja kami terkhususnya Jemaat Kertorejo ini dapat tercukupi, dapat terbutuhi untuk segala program kegiatan yang sudah tersusun, baik itu melalui PKT maupun non PKT jemaat Tuhan. Dan bila mana sebentar lagi kami juga akan melanjutkan rangkaian kegiatan kami dengan merayakan perayaan Natal, dan selanjutnya kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun dan memberkati langkah kaki kami. Hanya inilah Tuhan yang menjadi doa, seruan dan harapan kami. Dan doa ini akan kami amini dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kini tiba saatnya kita untuk penyalaan lilin. Kita pujikan malam kudus. Saudara-saudaraku, juga anak-anakku semuanya, rupanya kita sudah berada di penghujung rangkaian ibadah dan perayaan Natal pada malam hari ini.
dan kita akan mengakhiri dengan ibadah penutup. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan atas kasih dan karunia-Mu, kesempatan juga yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, khususnya yang ada di kelompok Simon Petrus pada malam hari ini boleh bersuka cita bersama-sama merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam hati dan kehidupan kami. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh saudara-saudara kami, baik PHMJ, Matua, Diaken, begitu juga pengurus kelompok, khususnya yang ada di Simon Petrus. Tuhan menyertai dan memberkati kehidupannya. Kami juga berdoa untuk segenap panitia yang sudah menata segala sesuatunya sehingga acara malam hari ini juga berjalan dengan baik. Kami juga berdoa untuk mereka, Tuhan menyertai dan memberkatinya. Dan lebih-lebih ya Tuhan, bagi seluruh warga jemaat di KJW Kertorejo dan juga yang khususnya yang ada di Simon Petrus pada malam hari ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ini, Tuhan senantiasa menyertai, memberkati, memberikan kasih karunia damai sejahtera dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dan biarlah damai sejahtera Natal terus termeteraikan di dalam hati dan kehidupan kami, sehingga sukacita yang datangnya dari surga sebagai hadiah yang terindah dalam kehidupan kami terus kami rasakan sepanjang perjalanan hidup kami. Dan selesainya acara ini Tuhan, kami juga nanti akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan menuntun perjalanan kami sampai di rumah kami dengan selamat. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa ungkapan syukur kami dan doa dalam kami mengakhiri acara malam hari ini semuanya. Kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hadir dalam dunia ini, yang kami peringati dengan sukacita malam hari ini. Kami berdoa. Amin.